Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang kegagalan bisnis. Di dalam kita memulai bisnis tentunya ada kesuksesan dan kegagalan, ada juga keuntungan maupun kerugian. Tapi tidak ada setiap pengusaha yang ingin bisnis yang dijalaninya itu gagal, tapi tanpa disadari penyebab kegagalan dari bisnisnya tersebut itu datang dari kelalaian mereka sendiri. Berikut kegagalan bisnis itu ada 6. Yang pertama, perencanaannya kurang matang. Yang kedua, takut mengambil resiko. Yang ketiga, tidak berani mencoba. Dan yang keempat, mudah menyerah. Yang kelima, terlalu terburu-buru. Dan yang terakhir itu ada tidak percaya diri. Kemudian di sini ada contoh kasus perusahaan yang mengalami kegagalan bisnis di perusahaan internasional. Yang pertama itu ada Nokia. Nokia ini perusahaan yang bergerak di bidang ponsel yang berjaya pada tahun 1900 sampai tahun 2000-an. Penyebab kegagalan bisnis dari Nokia ini karena mereka lebih mementingkan pembaruan perangkat lunak dibandingkan dengan kemajuan teknologi sekarang. Maka dari itu munculnya banyak pesaing yang mengakibatkan mereka ini mengalami kegagalan bisnis. Dua Yahoo mungkin bagi sebagian besar orang namanya sudah tidak asing lagi di telinga, sebab hampir semua orang menggunakan layanan email yang satu ini, khususnya untuk di bidang pemasaran online. Namun sayangnya nama besar yang sudah didapatkan oleh Yahoo membuat mereka meremehkan peluang untuk memasukkan mesin pencarian dan lebih memilih hanya berfokus pada menjadi perusahaan terbesar di bidang media. Sehingga Yahoo melewatkan beberapa peluang penting yang seharusnya bisa memajukan perusahaan tersebut. Akibat merasa nyaman dan tidak mau mengambil peluang, Yahoo pada akhirnya harus kalah bersaing dengan Google yang kini sudah menjadi perusahaan raksasa yang terus melakukan inovasi dan kreasi dalam bidang data dan teknologi. 3. BlackBerry fitur BBM BlackBerry Messenger mampu memikat hampir semua orang di era tahun 2010-an karena menawarkan sensasi berkomunikasi dengan cara yang praktis, mudah, dan mampu menjadi tren bagi kalangan anak muda saat itu. Desain BlackBerry yang terkenal dengan bentuk keyboard QWERTY nyatanya tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi yang mulai memilih desain layar sentuh untuk produk yang dikeluarkan. 4. MySpace. Sebelum kehadiran Facebook mampu membuat banyak orang ketagihan bermain media sosial. Sebelumnya media sosial inilah yang menguasai pasar dengan berbagai fitur yang saat ini sangat digemari oleh banyak orang. Namun sayangnya pertumbuhan Facebook yang kian cepat dan terasa signifikan berhasil mencuri sebagian besar pengguna MySpace untuk beralih menggunakan Facebook yang menyebabkan MySpace mengalami kerugian yang cukup besar. Walaupun sudah mengubah arah ke media musik dan hiburan di tahun 2011, tapi sayangnya strategi tersebut masih kurang mampu untuk mendongkrak popularitas MySpace agar dapat kembali jaya seperti dahulu kala. Yang pertama, Mandala Airlines. Kecelakaan pesawat memang jadi malapetaka semua pihak. Bagi regulator, tentu kecelakaan termasuk juga insiden penerbangan lainnya, mencoreng wajah penerbangan dalam negeri di mata internasional. Indonesia pernah berada pada posisi itu tatkala seluruh maskapai dalam negeri satu pun tak diperbolehkan masuk ke Amerika Serikat dan Uni Eropa sejak 2007 sampai 2018 lalu. Bagi maskapai penerbangan, kecelakaan pesawat tentu bakal menghilangkan rasa percaya segelintir atau sebagian penumpang untuk menggunakan jasa penerbangannya. Sudah begitu, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memberikan santunan atau ganti rugi atas kecelakaan tersebut. Meskipun sempat kembali mengudara serta berganti nama menjadi Tiger Air Mandala setelah didukung Sandiaga Uno melalui perusahaan investasi PT Saratoga Investment Group dan Tiger Airways Holding Limited dari Singapura, Mandala Airlines akhirnya harus benar-benar bangkrut pada 1 Juli 2014 dan bergabung dengan maskapai swasta nasional lainnya yang telah lebih dulu bangkrut seperti Simpati Air, Go Red Indonesia Airlines, Adam Air, dan Batavia Air. Yang kedua, PT Sariwangi. PT Sariwangi mengalami kebangkrutan karena mereka gagal membayar hutang. Tentunya kabar kebangkrutan ini sangat mengejutkan banyak orang.
Perusahaan yang memiliki nama lengkap PT Sariwangi Agriculture Estate Agency atau PT Saya dan PT Maskapai Perkebunan Indo Group Sumber Waduk PT MSW bangkrut karena terlilit utang ke banyak bank dengan total pinjaman hingga 1,5 triliun rupiah. Bangkrutan ini terjadi karena PT Saya dan MPISW gagal dalam berinvestasi mengembangkan teknologi air yang tujuannya untuk berinovasi dalam meningkatkan produksi. Inovasi yang mereka kerjakan ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, sehingga menyebabkan PT Sariwangi tidak sanggup untuk membayar cicilan utang. Kegagalan bisnis atau business failure adalah ketika bisnis tidak dapat beroperasi secara menguntungkan, yang mana bisa mengarah pada kegagalan, bayar, kebangkrutan, atau penutupan bisnis. Selanjutnya ada perusahaan Jaya. Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk PT Transform mengatakan, alasan utama gerai Jaya akan ditutup dikarenakan ingin memfokuskan bisnisnya ke merek dagang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti kajian strategis atas semua ini bisnisnya. Menurut dia, kedepannya akan fokus mengembangkan pada pengembangan bisnis IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Strategi bisnis ini diambil dalam rangka bentuk adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah. Selain itu, langkah ini diambil untuk merespon turunnya popularitas format hypermarket dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Fenomena ini juga terjadi di pasar global. Dan selanjutnya ada startup Furniture Fabelio. Dinyatakan pilot dalam dikabarkan tidak memberikan gaji pegawai sejak akhir tahun lalu. Setidaknya ada 60 tahap. 3. Selanjutnya, startup Furniture Fabelio dinyatakan pilot dan dikabarkan tidak memberikan gaji pegawai sejak akhir tahun lalu. Setidaknya ada 6 perusahaan rintisan yang menutup layanan sepenuhnya dan tak lagi beroperasi di Indonesia. Pengumuman bahwa Fabelio pilot ini disampaikan melalui surat kabar berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Oktober. Sedangkan batas akhir pengajuan tagihan para kreditur dan tagihan pajak ditetapkan bulan depan, paling lambat pukul 5 WIB di kantor Pengadilan.